Hari ini kita mau bikin bucket money 20 lembar. Nah, langkah yang pertama kalian harus siapin kardus bekas. Sebenarnya ini bisa pakai kardus bekas apapun. Yang penting itu lebar ya. Nah, setelah itu kalian potong-potong pinggirannya, kita ambil bagian tengahnya. Nah, di sini aku pakai ukuran panjangnya itu 26 dan lebarnya 24. Nah, bagian bawahnya aku pakai panjang 15 cm. Nah, kalian bisa ukur, lalu ntar setelah itu kita potong sesuai dengan pola yang udah kita buat. Kita harus bikin 2 pola di dalam 2 lembar kardus yang berbeda. Nanti gunanya ntar 2 pola ini itu kita satuin, teman-teman. Nah, kenapa disatuin? Gunanya itu kan ini pakai kardus yang biasa nih, bukan karton. Jadi dia agak letoy kan. Nah, itu biar nggak letoy. Baik lagi kalau misalnya kalian punya kardus yang lebih tebel atau karton, itu bisa pakai 1 lembar aja, teman-teman. Nah, ini dia 2 pola yang udah kita potong tadi. Nah, 2 pola ini kita satuin jadi satu. Kayak gini. Pokoknya kalian sesuaiin aja. Kalau misalnya ada yang kurang pas, pokoknya kalian sesuaiin sama bagian gagang atau ujungnya. Nah, setelah itu kita satuin pakai lakban bening. Di sini kalian perlu lapisin semua permukaan tadi itu pakai lakban bening. Gunanya biar dia rekat satu sama lain dan dia nggak goyang atau nggak bisa lepas gitu ya. Nah, di sini kalian lapisin kedua kardus tadi itu dengan lakban bening seluruh permukaannya biar dia nggak copot nanti kalau misalnya ke tahap selanjutnya. Nah, kemudian ini penting di bagian ujung masing-masing permukaan ini kalian potong kayak lengkung, garis lengkung. Gunanya apa? Biar nanti di proses wrapping itu lebih gampang. Pokoknya ini penting banget, kalian harus ikutin tips dari aku. Dan ini dia hasilnya. Nah, di sini kan masih leto ini gagangnya, jadi dia nggak bakal bisa berdiri tegak dong. Nah, kita ambil sisa kardus tadi dan kita potong-potong sesuai sama pola yang tadi kita buat. Nah, ini persegi panjang. Jadi satu permukaan ini kita lapisin 2 persegi panjang yang ini yang kita potong. Nah, di sini kita berarti punya 4 persegi panjang yang masing-masing 2 persegi panjang buat satu lapisan atas yang gagang tadi. Nah, kemudian 2 persegi panjang yang tadi kita tumpuk dan kita tekuk jadi 2. Nah, baru kita tempelin. Nah, di sini kan ada 3, satu lagi itu dia sisa buat ngelapisin 2 persegi panjang yang tekuk tadi biar dia lebih rapi. Nah, habis itu kita ambil lakban dan kita lakban seluruh permukaannya yang tadi kita udah tempel persegi panjang itu. Di sini aku pakai full lakban bening tanpa pakai lem tembak atau apapun karena di sini aku pengen bikin buket uang low budget ya. Nah, setelah satu permukaan udah selesai, kita balik ke satu permukaan lagi. Nah, di sini kita juga pakai 2 persegi panjang sama 1 persegi buat ngelapisin bagian atas atau gagang ujung dari buket ini ya. Nah, kalian kalau belum jelas kalian bisa lihat video aku ini. Kan di situ udah full ya. Gimana cara motong dari tadi bekas polanya sampai ke buat melapisin si ujung gagang buket tadi. Setelah selesai semuanya, kita lanjut di bagian ujungnya. Kita mau potong sama kayak tadi sisi yang di atas. Ini biar ada lengkungan, jangan kayak ada sudut siku kayak gitu. Gunanya apa? Nanti kalau misalnya wrapping dia tuh nggak kayak ngalang-ngalangin. Pokoknya ini bikin gampang. Tara, ini udah jadi. Ini kokoh banget. Ini dijamin kokoh anti letoy. Oke, tahap selanjutnya sebenarnya di sini kita harus masukin uang ini ke plastik uang. Nah, setelah itu kita pasangin 1 tusukan sate ke masing-masing uang yang udah kita lapisin sama plastik. Cara untuk menyambungkan si tusukan sate ke masing-masing uang itu gampang, kalian tinggal nyambungin pakai si solasi atau ditempel pakai solasi ya. Kayak gitu, gampang lah pokoknya. Tapi karena videonya kepotong, jadinya kita langsung aja ke proses gimana kita menata ke dalam kerangka buket tadi. Di bagian atas kardus itu kan ada rongga-rongga kayak celah itu. Nah, kita isi celah-celah itu sama uang tadi yang ada tusukan satenya. Gunanya apa? Nanti biar kalau dari atas kita itu nggak kelihatan kalau pakai kardus, teman-teman. Ada tips juga buat kalian kalau misalnya kalian nusuk-nusuk ke kardusnya itu susah, kalian bisa bikin lubang dari cutter kayak gini. Nah, kita baru tusukin. Oke, ini gampang banget sebenarnya.
Pokoknya kalian di sini modalnya telaten dan sabar aja. Nah, buat susunan uangnya itu tergantung sesuai sama kreativitas kalian, teman-teman. Di sini karena aku pakai uang 20 lembar, aku pengen kelihatan lebih megar, nggak tinggi ya. Aku pengen lebih megar, jadinya di sini aku kayak pinggir-pinggirannya aku fullin. Kayak gitu. Pokoknya pasangin seluruh uang yang tadi kalian udah bikin ke dalam kerangka kardus ini. Nah, ini kayak gini. Setelah kita udah selesai, kita balik ini bagian belakang. Nah, di bagian yang ini kita pasangin pakai lakban. Gunanya apa? Biar dia nggak lari. Kan di sini kita nggak pakai lem tembak kan, jadi kita harus bikin si uang-uang ini itu dia tetap stay kokoh dan nggak lari-lari. Setelah itu di bagian depan kita juga lapisin dengan lakban sampai tertutup semua. Oke. Tara, ini dia hasilnya. Ini kokoh banget, nggak bakal copot-copot. Recommended buat dicoba. Oke, kita next ke tahap selanjutnya. Di sini aku pakai sekitar 5 bunga dan 2 yang kayak bentuk daun kayak gini. Nah, kita tempelin pakai bantuan isolasi kayak gini. Kalian bisa ikutin video aku. Nah, setelah itu kalian bisa juga pasangin ini dengan nusukin ke kardus. Tapi kalau misalnya susah, kalian tempelin aja pakai isolasi juga nggak masalah, teman-teman. Buat bunganya itu optional, kalian bisa pakai jenis bunga apapun, pokoknya mengikuti aja. Nah, setelah itu kan di bagian bawahnya ini kan masih kosong nih, ada ruang. Nah, di bagian bawah ini kita mau tempelin pakai kertas krep. Di sini aku pakai kertas krep itu ada 5 lembar, ukurannya sekitar 5 x 25 cm. Nah, setelah itu kita bentuk kertas krep tadi kayak gini. Terus kita tata di bagian bawah bunga kayak gini. Pokoknya lapisin bagian bawah bunga ini pakai kertas krep, atau kalian pakai kertas yang lain juga gak apa-apa, itu nggak masalah. Tapi di sini kertas krep itu lebih murah dan nggak kayak kertas subbon atau apa itu aku lupa. Nah, di sini aku lebih prefer ke kertas krep. Sebenarnya buat ukuran kertas krep ini nggak harus 25 x 25 cm, teman-teman. Itu tergantung sama kebutuhan kalian dan kalian pengen bentuk yang kayak gimana. Maksudnya kalian tuh pengen yang lipatannya kecil-kecil atau gede-gede. Kalau misalnya lipatannya gede-gede, kalian bisa pakai ukuran yang lebih besar. Kalau yang lebih kecil juga ukuran kertas lebarnya, panjangnya lebih kecil juga. Nah, kalian bikin atau susun bagian ini serapi mungkin karena itu bisa menentukan look buket kalian ya, teman-teman. Oke, kita next ke tahap berikutnya. Di sini kita mau siapin kertas wrapping. Aku pakai wrapping itu ada 2,5 lembar. Nah, di sini ada wrap warna hijau toska kayak gini. Ini aku pakai yang motif kayak gini. Ini 1 lembar. Oke, terus selanjutnya aku pakai motif yang list gold kayak gini, itu juga 1 lembar. Nah, aku juga pakai kertas, ini kertas sisa setengah permukaan kayak gini, setengah lembar ya berarti. Dan aku juga pakai kertas sisa kecil kayak gini. Nah, jadi ini totalnya 2,75 lembar. Pertama-tama kita ambil layer pertama, ini yang hitam. Aku pengen jadi dasarnya. Di sini kita bagi kayak gini, ukurannya nggak sama ya. Ini lebih panjang yang atas, oke, kayak gini. Nah, yang ini kita simpen dulu buat nanti. Nah, kita ambil kerangka buketnya dan kita pasang. Kita atur kayak gini. Nah, setelah udah oke, kita baru pasang solasi bening. Buat kalian yang masih bingung juga cara nyolasiinnya itu gimana, kalian bisa simak video aku ini. Aku nggak potong ya, cuman aku percepat biar hemat durasi aja. Nah, di bagian bawahnya juga kan isolasi penuh. Nah, kayak gini teman-teman. Ini buat referensi kalian gimana caranya nyolasiin biar nggak bingung. Oke, next. Ini udah layer pertama. Kita singkirin dulu. Kita ambil 1 kertas ini. Nah, kita potong jadi 2. Oke, 1 simpen dulu. Nah, di bagian ini kita potong ukurannya sama kayak layer pertama tadi. 1 lebih panjang dari yang bawahnya. Oke, yang di bawah kita simpen dulu. Nah, kita ambil kerangka buketnya dan kita sesuaiin sama yang tadi udah kita pasang. Setelah itu baru kita isolasi, teman-teman. Nah, buat ngisolasi ini nih kalian harus bener-bener nyolasiin yang kuat biar dia nanti nggak letoy atau pokoknya kokoh dan dia gak ngejeblak ke belakang ya, teman-teman. Nah, ini juga bisa jadi salah satu referensi gimana caranya buat nyolasiin di buket kalian, teman-teman. Oke, next kita ke tahap selanjutnya. Kita ambil kertas baru yang motif ini, kita bagi 2. Nah, bagian satunya kita simpen dan bagian ini kita bagi 2, tapi masih bagian yang atas sama panjang, tapi beda dari yang layer pertama dan kedua. Nah, setelah itu kita tekuk ke dalam dan kita pasang kayak gini, teman-teman. Oke.
Nah setelah itu kalian kalau udah bener yakin nih, kita isolasiin yang kuat. Kalau kertas yang kalian tempelin sama isolasi tadi itu nggak ngejeblak atau jatuh ke belakang, berarti itu tandanya kalian udah bener-bener bagus ngisolasiinnya teman-teman. Nah ini dia look layer ketiga kayak gini. Jadi wrappingnya itu kalian tekuk ke dalam ya. Nah ini juga look dari layer pertama dan kedua. Nah bagian setengah tadi kita bagi buat si layer keempat ini. Bagiannya sama kayak di layer ketiga. Itu kita ambil kerangka buketnya dan kita pasang. Tekukan kertasnya juga masih sama kayak tadi yang di layer 3. Setelah itu kita pakai isolasi. Dan ini dia hasil dari look layer ketiga. Ini layer 1, 2, 3, 4. Kayak gini, udah mulai ada gambaran kan bentuk buketnya gimana. Oke, kita next. Nah, sisa kertas yang ini tuh kita bagi jadi 2 sama panjang. Nah, si kedua bagian ini tuh kita bakal jadiin dia ke layer 5 dan 6. Oke, kita ambil kerangka buketnya, kita pakai layer kelima ini, kayak gini. Kalian tekuk ke bagian dalam sama kayak di layer ketiga dan 4. Setelah layer kelima udah terpasang, kita lanjut pasang yang bagian tadi ke layer ke-6. Ingat ya, kalau misalnya layer kelima dan 6 itu lipatannya itu masih sama. Jadi buat kalian yang pemula itu ini masih recommended banget buat dicoba. Nah ini dia look dari layer 5 dan 6 kayak gini teman-teman. Oke, kita next ke tahap selanjutnya. Ini kan sisa kertasnya yang hitam tinggal 2 lembar, terus kertas yang hijau tuh 3 lembar dan 1 lembar itu yang kecil. Nah kertas yang paling kecil yang motif ini kita pakai buat bagian depan buketnya. Oke, kalian bisa ikutin cara aku kayak gini. Nah setelah itu kertas yang hitam kita gunakan untuk layer ke 7 dan 8 tanpa ada lipatan, cuman masang sesuai dengan pola buket kalian kayak gini teman-teman. Nah setelah itu ujungnya kita kasih isolasi. Ini dia look dari layer ke 7 dan 8, simple banget tapi ini guna banget buat nutup. Selanjutnya kita mau bikin layer ke 9 dan 10. Kertas hijau tadi kita pakai buat layer ini. Simple banget, kalian cuman nekuk ke bagian dalam lipetannya kayak gini. Nah kita pasang. Setelah kita bikin layer ke 9, 10, otomatis jumlah kertas kita itu udah habis. Nah ini bagian bawahnya kan belum ketutup, akhirnya aku pakai kertas sisa lagi kayak gini tambahannya. Aku mau ngambil bagian hitamnya buat bagian bawah, aku bagi jadi 2. Nah per bagian ini kita tempelin ke bagian bawah atau gagang buketnya pakai isolasi. Nah ini dia tahapan terakhir, kita mau makain pita. Di sini aku pakai 2 pita, panjangnya itu 60 sentian. Nah ini kenapa aku pakai 2 pita? Karena aku pengen dia lebih bagus dan lebih kayak banyak rumbainya gitu. Nah cara pitainnya kalian bisa simak video aku. Ini simple banget, kelihatannya susah tapi sebenarnya simple. Jadi ketika kalian udah naliin pita yang pertama, terus kalian selipin pita kedua. Nah pita kedua tadi kalian tali pitain dulu, abis itu tali yang pertama baru kalian pitain kayak gitu. Jadi kita ada double pita. Habis itu kita atur serapi mungkin biar bagus. Nah habis itu juga kita potong bagian bawah pita ini kayak runcing kayak gitu biar bagus. Nah setelah itu kita juga bisa tambahin kartu ucapan dan stiker all shop kalian. Nah di sini aku mau kasih kartu ucapan sama stiker di bagian atas. Oke, nah ini dia hasil dari buket jumbo 20 lembar. Nah sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Thank you so much for watching and see you next video, bye.